yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa sama-sama ta'allum wa ta'allum, al-ibadah wal istibadah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Hadis yang kedua dijelaskan wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Qala, berkata Uqbah bin Amir, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Uqbah, saya mendengar Rasul pernah bersabda. Apa kata Uqbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in, setiap orang, setiap individu, fi dhilli shadaqatihi, berada dalam naungan di bawah sedekahnya, berada di naungan sedekahnya. Hatta yuksala, sehingga ia diputuskan, bainan nas, antara manusia. Jadi diputuskan perbuatannya antara manusia. Jadi itulah sedekah yang bisa akan bagaimana yang kemarin kita jelaskan, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan yang tidak akan orang mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang dia bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya. Sedekahnya dia menyembunyikan sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Tersembunyi, tidak sampai tangan kiri saja yang memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itulah sedekah yang sir namanya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang, kata Rasul, itu berada di dalam naungan sedekahnya sampai ia diputuskan amal perbuatannya itu di antara manusia itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman sauban an urihin kasawallahu min khudril jannati. Ayyuma muslimin, siapa saja orang muslim, kasa, yang ia memberikan pakaian, memberikan musliman kepada orang muslim lainnya, sauban, pakaian, ala uriyin, maksudnya gini. Jadi siapa saja orang muslim yang dia memberi pakaian kepada muslim lainnya, karena muslim itu dia keadaan telanjang, intinya tidak punya baju. Ada kita misalnya orang nggak punya baju, nggak punya celana, ini namanya ubiyin, artinya telanjang. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ada nggak kira-kira orang di dunia nggak punya pakaian? Nggak mungkin. Tapi kalau pakaiannya jelek, mungkin. Ya, kalau pakaiannya jelek, kalau pakaiannya misalnya itu dulu, ya itu berarti bisa jadi. Kalau celana telanjang, saya yakin nggak ada. Kecuali orang sana tuh yang nggak pernah pakai celana tuh. Orang mana tuh? Lautan. Dia nggak pernah pakai celana ya. Siapa orang muslim
yang dia memberikan pakaian kepada sama muslimnya, kasauhullahu min khudbil jannati, maka orang tersebut akan diberi pakaian oleh Allah dari hijaunya surga. Insyaallah dari pakaian hijau di surga, min khudrin. Nah, nanti ada di sana itu yang pakaian hijau, hijaunya surga. Insyaallah kayak apa ya? Kita di dunia aja kalau dikasih kenikmatan itu rasanya nikmat, apalagi nanti di surga yang tidak ada perubahan, tidak ada pergantian. Jadi kalau nanti maaf pasang di surga berubah pasang, enggak kayak begini. Dan nanti mudah-mudahan kita berdoa di sana, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama dengan kita semua di surga. Amin. Ya. Nanti ada Pak Yono misalnya, ya Allah saya ada teman saya dulu pengajian, nggak pernah ketemu di surga ini. Ya Allah temukan saya dengan temanku Pak Andi misalnya dulu waktu di Taqwa sering ngaji bareng. Nah mudah-mudahan bisa ketemu. Karena insya Allah umat Nabi semuanya akan masuk surga. Amin. Dahulu Pak, ini cerita dalam kitab Bina Usaniyah. Dalam kitab Bina Usaniyah itu ada salah seorang yang dia itu masuk surga itu belakangan, terakhir masuk surganya. Kau tahu gitu ya? Tahu karena dia cerita. Begitu belakangan dicarilah oleh malaikat itu, ya ini kok masih ada umat Nabi yang di neraka. Itu Pak, orang itu dia lagi nyusup Pak. Tahu nyusup ya? Nyusup di mana? Di lumpur. Di neraka Pak. Kalau nyusupnya di got mendingan. Ada yang bantu, ada yang nemenin ya, ada yang mengangkat. Ini neraka lagi nyusup di neraka sambil membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. 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 Dicari lagi nyusup, udah dibangunin, habis semua gosong. Yang di neraka, enggak? Jangan ada di neraka, coba aja pakai gas, kemudian digosong. Begitu gosong, diangkat, kamu siapa? Saya umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oh masih ada umat Nabi Muhammad yang masih nyusup. Diangkat lah. Kalau diangkat kira-kira apa itu? Dimandiin dulu, ya. Habis dimandiin kemudian mandinya pakai minyak, pakai yang wangi-wangi. Ya orang nyusup. Ya kira-kira gak ada rupanya. Nah gak ada rupanya ini siapa? Begitu diangkat, tiba-tiba ini umat Nabi ini, Pak Asep ini kayaknya ini namanya tinggi kan? Tapi kan Asep banyak ya. Jamaah takwa ya. Jamaah takwa. Iya, jamaah takwa ini masih ini diangkat, dimandiin, dicuci dulu, kemudian ya namanya maaf ya Bu ya Pak. Yang namanya baju itu kan kalau kotor begitu ya. Dicuci dulu, habis cuci diapain? Jemur. Dijemur atau dijemur? Digosok. Digosok, disetrika, ya kira-kira begitulah. Nah ini pun sama, digosok dulu, disetrika dulu, capek, lama sakit. Tapi pada akhirnya ditaruh di lemari. Ditaruh di lemari, enak. Itu sebab baca sababiannya ini orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang ketika di dunia beliau sering membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ini salah satu ijazah dari Syekhuna Al-Mukarram Waliullah Syekh Khalil Bangkalan. Di Syekh Khalil Bangkalan itu kalau subuh sebelum sholat subuh itu, ya sebelum sholat subuh Setelah qabliyah beliau itu selalu baca itu. Yang pertama baca Subhanallah bihamdihi Subhanallah bihamdihi astagfirullah Subhanallah bihamdihi Subhanallah bihamdihi astagfirullah Subhanallah bihamdihi
subhanallah, astagfirullah. Selesai 100 baru baca itu. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Itu 35. Terus sering dijajakan seperti itu. Ada pun manfaatnya, gak usah tanya, baca aja, nanti akan ketemu. Kalau diiming-imingin, kalau baca itu nanti begini, ya, wah, ini adanya karena hanya itu saja. Selesai situ kok gak ada kabar-kabarnya nih, gitu ya. Akhirnya berhenti bacanya, jangan. Terus itu baca, insyaallah dijajah dari Bakori dulu. Ya seperti itu. Nah, wa ayyu muslimin at'ama musliman 'alal ju' at'amahu Allahu min simaril jannati. Ayyu muslimin, siapa saja orang muslim, at'ama yang memberi makan musliman kepada orang muslim, 'alal ju' karena lapar, at'amahu Allahu, maka ia diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Insyaallah ini sedekah pentingnya. Jadi kalau kita nggak punya makanan, punya baju, kasih baju. Kasih baju. Oh, insyaallah. Dan kasih baju tapi buat ibadah. Yang dikasih baju jangan buat maksiat. Ini karena yang memberi itu pasti tidak mendapat pahala. Begitupun ketika seorang muslim dia memberikan makanan kepada muslim lainnya karena kelaparan, maka Allah akan berikan makanan nanti surga dengan buah surga. Insyaallah. Kira-kira enak gak? Kira-kira enak gak? Insyaallah ya. Maka sering-seringlah memberi makanan, terutama pada fakir miskin, pada anak-anak yatim, kita berikan. Wa ayyu muslimin, dan siapa saja orang muslim, syaqa, dia memberikan minum musliman kepada orang muslim lainnya, ala dhamain, karena haus, syaqallahu min rahiqin makhtum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan minuman orang tersebut, ya, dari minuman yang suci, dari minuman yang suci, yang bersih, yang murni, makhtum, yang dicap, yang tertutup. Makhtum ay alladhi tahtamu awalihu wa huwa kinayah an-nafasatiha. Artinya Allah akan memberikan minuman kepada orang tersebut dengan minuman yang murni, al-khalisun minasyarab alladzi la ghusya fihi. Jadi minuman yang murni, yang suci. Al-makhtum, yang tertutup atau yang dicap, yang stempel. Stempelnya, labelnya halal. Nih. Boleh gak kalau di surga nanti minum minuman yang memabukkan? Boleh. Gak apa-apa, karena di sana gak bakal mabuk. Ya, gak bakal mabuk. Maka kalau ingin minum di sana, minum yang apa namanya, yang bebas di sana. Nah, di sini di Indonesia mungkin kita nggak boleh minuman yang memabukkan atau arak, apalagi whisky ya. Kemudian macam-macam, ya nggak boleh, dilarang. Tapi nanti mudah-mudahan kita bareng-bareng di surga. Ya, di sana minuman apa saja boleh. Ya, mau minum whisky, minum bir, minum apa, itu nggak ada halangan. Itulah enaknya di surga. Ya. Kan orang di surga itu saking enaknya, maaf, umurnya nggak akan lebih dari 17 tahun. Yang perempuannya, yang laki-lakinya. Dan di sana nggak ada yang perempuan yang head. Nggak ada. Bayangkan kalau ada perempuan yang head, siapa yang mau bikin pembalutnya, pabriknya ya? Nggak ada. Pokoknya nikmat deh, nikmat. Nikmatnya kayak apa? Ya bingung sih dirasakan nikmatnya. Itulah di surga. Kan siapa orang yang dia memberikan minuman kepada seorang muslim yang dalam keadaan haus, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dari minuman yang makhtum, yang rohih,
yang murni, yang suci, al-makhtum, yang dicap, yang distempel, yang tertutup. Jadi masih asli, yang masih asli, dan di sana gak ada labelnya. Dari MUI gak ada, ya, gak ada label di, terusnya di label di MUI, Majelis Ulama Indonesia halal, gak ada di sana, gak ada stempelnya, ya gak ada stempel itu. Walaupun kadang-kadang stempel itu juga gak tahu bener gak di mana, apa namanya, cap-cap kayak begitu. Ya, itu saya stempel halal MUI, Masya Allah, tahu berbedanya kalau halal. Yang berikutnya wan Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi Hakim itu dapat dari Nabi. Nabi mengatakan, kemudian Hakim mendapatkan dari Nabi. Nah, seperti saya katakanlah seperti ini, saya katakan seperti ini. Nah, Pak Agus jelaskan gitu. Oh, dari Fatwa begini. Seperti itu kira-kira. Nah, Hakim bin Hizam ini dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hakim yang didapatkan dari Rasulullah? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bda' bima ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an dawrihi wa man yasta'fif yu'affahu Allah yu'iffahu wa man yastaghni yuhnihullah. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, artinya pemberi, khairum minal yadis sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah, artinya penerima. Saya memberikan sesuatu ke Pak Yono misalnya, saya lebih baik dari Pak Yono. Pak Yono memberikan ke Pak Agus, Pak Yono lebih baik daripada Pak Agus. Itu maksudnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Pak Agus ngasihkan ke Pak Samsudin, Pak Agus lebih baik daripada Pak Samsudin. Pak Samsudin ngasihkan ke Pak Andi, Pak Samsudin lebih baik dari Pak Andi. Pak Andi ngasihkan ke Pak Hartono, lebih baik, terus dan seterusnya. Itu namanya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, bahwa tangan di atas pemberi itu lebih baik daripada di bawah penerima. Wabda, dan mulailah biman ta'ulu, terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi mulai dari orang yang menjadi tanggungannya. Maaf, dari yang kecil dulu. Kita biasa ngasih ke saudara kita, ngasih misalnya, maaf ya, ke pembantu, kalau punya pembantu. Tapi di sini kayaknya aja, bukan punya pembantu ya. Masih dibantu atau gimana ini? Itu jadi kasih dibantu ya. Ya, ya itu lebih lebih didulukan dulu. Ya, jadi jangan dulu kepada orang lain, kita dulu pada yang punya tanggungan. ponakan. Maaf, misal kita punya anak lagi pesantren, lagi sekolah, gak punya duit, ke anak dulu, gitu. Memberinya, jangan dulu, wah ini punya uang nih, mentang-mentang pokoknya nanti juga Allah akan ngasih kok. Tapi saya kasih ke orang lain, anaknya gak dikasih kodol, ya kan? Anaknya kelaparan, yang lain dikasihkan. Nah itu yang artinya juga biman ta'ul, artinya dimulailah dari yang menjadi tanggungan dulu. Artinya terbiasakan. Kalau itu sudah terbiasakan, pada orang lain akan terbiasa. Tapi kalau biasanya pelit, jangankan ke orang lain, gitu ya. Itu seperti itu. Wa khairu shadaqati ma kana 'ala dhahrihi. Dan sebaik-baik sedekah itu yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Sebaik-baik sedekah maka ala dhahrihi. Jadi sebaik-baik sedekah itu yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Kebutuhannya sudah terpenuhi,
bisa sedekahkan. Jangan sendiri saja masih belum bisa, sudah memberikan kepada yang lain. Inna khairu shadaqatin maka ala dhuhri ini. Gitu. Ya maaf, saking bela-belain supaya terkenal sedekahnya, tapi keluarga sendiri kismin yang makan susah. Jangan sampai terjadi. Ya, kekurangan kita sendiri keluarga kekurangan. Tapi karena ingin tersohor, terkenal di di upload di media sosial sampai utang-utang. Ya jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang terjadi banyak ya, terutama di masyarakat di daerah sana. Itu kalau seandainya jenazah itu sudah dikuburkan, dimakamkan, ada pengajian Quran sampai sekian hari. Kadang-kadang itu saking tidak adanya hutang. Dan ini kalau hutangnya hutang benar, kadang-kadang hutangnya hutang maaf ya renten, itu masalah bahaya. Gimana menerima itu dalam kubur mayat ini? Jadi khairu shadaqati ma kana min dhahrin gini. Artinya sedekah yang bagus itu dari hasil sisa kebutuhan kita. Misalnya ini kita udah selesai beli ini selesai, ada lebihnya, kasihkan. Yuk. Atau belanja di pasar atau di toko gimana? Beli ini, asal ada sisa nih. 10.000 sama 2.000 yang ditaruh yang mana? Sedekahnya. Ya nggak uang. Masih mending berebut pasang ini tinggi. Apalagi barunya ada 1.000 atau 2.000 sama 10.000 di kantong satu. Ini sobek itu disobek benar sih itu. Ya masya Allah. Ya mudah-mudahan ya sedikit. Jadi terbiasa itu dulu. Inilah khairu shadaqati ma kana min dhahrin ini. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa orang yang menjaga kehormatannya, amrih ngersok, artinya yang menjaga. Siapa orang yang menjaga kehormatannya, yu'iffahu Allah, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Kehormatan itu banyak dibawaan, termasuk menjaga keaiban orang. Ya, itu pun Allah akan jaga. Maka dalam sebuah hadis lain disebutkan, siapa orang yang menjaga kejelekan orang, maka Allah akan menjaga lagi. Siapa orang yang mengumbar kejelekan orang, membicarakan kejelekan orang, memfitnah orang, ya mengadu domba orang, memprovokasi orang, maka orang itu akan diprovokasi lagi oleh Allah, akan dibuka aibnya lagi. Kalau kita menutup aib orang, maka Allah akan menutup aib kita. Siapa orang yang membuka aib orang, maka Allah akan membuka aib orang tersebut. Wa may yastaghni, siapa orang yang merasa cukup. Kira-kira kita udah cukup belum? Insyaallah. Amin, cukupin. Ya jangan sampai itu cukup. Ya cukup itu enak itu. Ingin beli rumah, duitnya cukup. Ingin beli mobil, cukup duitnya. Ingin beli tanah, duitnya cukup. Siapa orang yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupi orang itu, atau orang itu akan dicukupi oleh Allah. Ini enak nih kalau kita selalu merasa cukup. Apa? Ini Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Kalau Allah cukupkan kepada orang tersebut, Masya Allah,
kita mau beli ini Allah berikan, kita mau beli ini Allah kasih, cukup, enak kan? Sekarang kita ini kadang-kadang kenapa tidak merasa cukup? Karena pikirannya hanya pikiran yang ini dan hanya angan-angan, berangan-angan panjang, pada akhirnya tidak merasa cukup. Udah punya ini, saya kalau udah punya ini saya akan beli ini, merasa cukup gak kira-kira? Agak. Tapi kalau alhamdulillah cukup punya ini, ya, Allah akan cukupkan tuh. Allah akan cukupkan. Ketika Allah cukupkan, insya Allah tidak akan apapun akan Allah cukupkan. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira itu dulu ya. Udah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkila ditanya oleh Abi Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal? Sedekah apa yang paling utama? Jadi ini Abi Hurairah bertanya kepada Rasul, sedekah apa yang paling utama wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, juhdul muqillah, juhdul muqillah. Artinya di bahasa Jawanya menjembarakan wong kang marah. Kira-kira bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya meluaskan ya orang yang dalam keadaan hartanya sedikit, miskin. Itu saudara atau saudara yang paling miskin, afdal. Kemudian kita beri uang, itu termasuk yang terbaik, termasuk saudara yang baik. Ada saudara kita tidak makan, kemudian kita beri itu namanya termasuk shadaqatun atau afdhalus shadaqah. Apalagi kalau ada teman kita lagi nggak punya kerjaan, kita kasih kerjaan, kita kasih gaji, itu namanya memberikan wasi'ur rajulu qalilul mal, memberikan sesuatu, memperluas orang lain sehingga dia yang tadinya hartanya sedikit bisa jadi banyak atau bisa terpenuhi. Jadi disebut dengan juhdul muqil, itu artinya orang memberikan keluasan orang yang lagi tidak punya duit. Itu sedekah yang afdal. Apalagi wabda biman ta'ul, karena itu mulailah dari orang yang menjadi tanggungan. Itulah sedekah yang terbaik. Misalnya ada saudara kita yang lagi ini tentang tanggungan kewajiban kita, itu yang paling awal dulu. Ada yang bertanya begini, gimana kalau seandainya saya biasa ngasih ke masjid atau ke musola atau ke lantai asuhan lah, tiba-tiba ada saudara kita miskin, saudara kita butuh, yang berhak dan harus dikasihkan saudara dulu. Gimana Ustaz? Terus sedang nggak saudara ke masjid atau ke musola atau ke lantai itu, berikan kepada saudara dulu, itu yang babda biman ta'ul, seperti itu. Jangan yang lain dulu. Sementara saudara kita, tanggungan kita masih membutuhkan. Saya pernah sempat soal ke salah seorang kiai, itu namanya di daerah Cipulus. Beliau itu dikasih mobil, mau dikasih mobil. Begitu dikasih mobil, dia bilang apa? Punya saudara enggak? Punya paman enggak? Punya adik enggak? Punya kakak enggak? Kasih aja kepada mereka. Kalau nggak dulu kita kasih mobil kayak gitu, baru lah. Kira-kira gimana ngomongnya? Kira-kira. Makasih banyak. Makasih ya. Biar bertambah lagi. Subhanallah itu lah. Subhanallah.
ditolak. Hebatnya itu kiai. Insya Allah. Bagaimana itu? Ya, tolong coba saudara bapak tangan mungkin atau adik mungkin tahan. Ada yang butuh, silakan kasih aja mereka. Sebenarnya mobil lah, bukan itu mobil. Itu ngomong sendiri beliau, ngomong sendiri saya. Soalnya gak mau, maka dikasihkan kok, suruh kasih ke orang lain. Subhanallah, jarang kan ngomong kayak gitu ya. Jarang, mungkin di dunia ada berapa orang yang kayak begitu. Itu saya nggak mau. Dan punya satu-satunya mobil itu Kijang Innova, warnanya itu coklat-coklat. Itu udah pernah dipakai. Selama punya udah pernah dipakai. Karena memang beliau selama 30 tahun itu udah pernah keluar dari rumahnya. Selalu di rumah selama 30 tahun ya. Kalau kita 30 tahun ya tidak pernah keluar rumah. Di Tanah Baya itu ada namanya Kiai Majid. Saya sempat waktu beliau masih hidup, saya sempat ke sana. Itu selama anaknya yang terakhir perempuan, laban begitu dari lahir sampai udah 33 tahun waktu itu, gak pernah beliau keluar. Gak pernah keluar dari rumahnya, dari pintunya aja gak pernah keluar. Ke teras, ke teras. Sehingga orang itu waktu itu di Tanah Baya itu semua masyarakat menganggap bahwa ini orang, maaf ya dalam tanda petik, orang ini gak benar. Orang gak benar. Ini orang apa ya bahasa ini, orang gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gitu kan? Itu di rumah terus selama 33 tahun. Sholat Jumat aja gak ada. Bukan hanya sholat wajib, sholat Jumat aja di masjidnya gak ada. Mbah Majid. Tapi begitu ada kiai Tanah Baya itu, dia haji ke sana, berangkat ke sana, tiba-tiba ketemu sama beliau di Masjidil Haram, lagi sholat, merinding saya. Allah ya Rahman aku dosa yang dimau lagi sholat ketemu. Begitu ketemu, Bang Aceh kok di sini? Ya karena menganggapnya sepele itu orang. Boro-boro sholat berjamaah, sholat Jumat aja nggak pernah di masjidnya. Begitu pada akhirnya ketemu di sana, baru kiai itu cerita kepada masyarakat bahwa saya ketemu sama Mbah Majid. Akhirnya apa? Masyarakat yang tendensius pada mereka, pada Mbah Majid, wah ngomongin ini lah, ngomongin itu, mungkin nanti kita itu apa yang terjadi. Malah justru Mbah Majid itu dan itu beliau gak ada waktu ketemu di sana itu waktu beliau berangkat haji baru, tidak. Tuhan Allah, kekuasaan Allah di situ. Ya, ngomong ilmunya kayak gitu mau. Ya 30 tahun jalan keluar dari rumah, mau. 30 tahun di rumah aja begitu. Ya, tapi di rumahnya juga ibadah. Jujur, itu saya cerita itu karena ketemu saya dua-duanya kayak ini. Dan waktu beliau masih hidup. Dan sekarang beliau sudah wafat. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Ya beliau. Meja itu kan rumahnya itu muda betul. Meja zaman dulu. Kalau yang Banten saya 3 kali bertemu. Dan umurnya hampir 100, tapi kayak masih 50. Nah beliau gak pernah kemana-mana. Gak punya TV, tapi cerita tentang perpolitikan di Indonesia tahu. Dari mana coba? Dari mana tahu ini? Tahu kasus Kemendagri ini tahu. Sampai ada salah seorang calon presiden waktu itu mau jadi presiden, itu sudah keliling ke Indonesia, kiai-kiai. Tapi satu bahasanya saya belum kemudian. Kata beliau apa? Jangan nyalonin kamu. Jangan nyalonin. Masa nyalonin kagak jadi? Dibilang dia jangan nyalonin, gak jadi. Sampai beberapa kali sih.
tapi nggak saya sebutin namanya. Sebutin. Subhanallah, itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan lillahi ala wa ta'ala mazidah. Amin. Ya Rabbana alhamduka ya Rabbi jalali wa ta'ala sultan. Allahumma fa'alna ma'alana wa bi'alika alladhi yaqulu rabbuka ya rabbi abdana wa rabbi lana fi dinina. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talana ahli al-'ilmi wa al-khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min dhayri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah